Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Karima Putri Pratiwi. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu cerita rakyat NTB, yaitu Batu Golok. Pada suatu masa di daerah Padamara dekat Sungai Sawing, Nusa Tenggara Barat, hidup sepasang suami istri yang sangat miskin. Sang istri bernama Ina Lembain, sedangkan suaminya bernama Ama Lembain. Setiap hari, mereka pergi ke rumah-rumah penduduk yang juga bekerja sebagai petani untuk mencari pekerjaan. Bahkan, suami istri tersebut harus pergi dari satu desa ke desa lainnya sambil membawa kedua anak mereka. Ketika mereka tiba di sebuah rumah penduduk yang tampak sibuk menumbuk padi, Ina Lembain menghampirinya. "Maaf, Bu, adakah pekerjaan untuk saya? Saya bisa membantu Ibu menumbuk padi," tanya Ina Lembain. "Sebenarnya, kami tidak memerlukan tenaga tambahan," ucap ibu pemilik rumah. "Tolonglah saya, berilah saya pekerjaan agar anak-anak saya bisa makan hari ini," ucap Ina Lembain memelas. Karena iba melihat Ina Lembain, ibu pemilik padi itu memberinya pekerjaan. Ina Lembain disuruh membantu menumbuk padi. Ketika menumbuk padi, kedua anak Ina Lembain diletakkan di sebuah batu ceper yang tidak jauh dari tempatnya menumbuk padi. Batu itu bernama Batu Golok. "Tunggu di sini, Nak. Ibu akan bekerja. Kalian jangan nakal ya," pesan Ina Lembain kepada kedua anaknya. Kemudian, Ina Lembain bekerja menumbuk padi. Tidak berapa lama, kedua anak Ina Lembain berteriak memanggilnya. "Ibu! Ibu!" teriak kedua anak Ina Lembain. Ternyata keanehan terjadi pada batu yang diduduki oleh kedua anak Ina Lembain. Batu itu bergerak naik dan makin tinggi. "Tunggulah kalian di situ sebentar, Ibu sedang bekerja," ucap Ina Lembain, tanpa menggubris teriakan kedua anaknya. Kedua anak itu pun kembali berteriak. "Ibu, batu ini semakin lama semakin tinggi," teriak anaknya. Karena dipikirnya sang anak sedang bercanda saja atau merengek meminta sesuatu, Ina Lembain tidak menanggapinya. Batu itu pun semakin lama semakin tinggi tanpa disadarinya. Tingginya sudah melebihi pohon kelapa. Sang anak pun berteriak-teriak semakin keras. "Ibu! Ibu! Tolong!" teriak anaknya sekali lagi. "Tunggu! Ibu sedang bekerja," ucap Ina Lembain. Akhirnya, teriakan anak-anaknya terdengar makin sayup. Ina Lembain tetap tidak menggubris teriakan anaknya. Karena semakin lama, suara mereka makin tak terdengar. Ia berpikir bahwa sang anak tentulah sudah lelap tertidur. Ia sama sekali tak menyadari kalau batu golok yang semakin tinggi itu kini telah sampai menembus awan. Ketika ia melihat ke arah anaknya ditinggalkan tadi, ia tak menemukan mereka lagi. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa anak-anaknya telah terbawa batu golok di ketinggian hingga hampir tak terlihat lagi. Ina Lembain sangat bingung untuk menyelamatkan kedua anaknya. Ia menangis dan memohon kepada Dewata untuk bisa mengambil anak-anaknya kembali. Doa Ina Lembain pun terkabul. Ia diberi kekuatan gaib oleh Dewata. Dengan sabuknya, ia bisa memenggal batu golok dengan hanya sekali tebasan saja. Batu golok itu terpenggal menjadi 3 bagian. Bagian-bagian batu golok yang terpenggal itu terlempar sangat jauh. Bagian pertama jatuh di suatu tempat yang menyebabkan tanah bergetar. Tempat jatuhnya batu itu menjadi sebuah desa yang kemudian diberi nama Desa Gembong. Bagian kedua batu golok jatuh di suatu tempat yang kemudian tempat itu diberi nama Dasan Batu. Nama ini diberikan karena ada seseorang yang melihat batu tersebut jatuh.
Sedangkan bagian ketiga, batu golok jatuh di suatu tempat yang kemudian diberi nama Mantong Teker. Nama ini diberikan karena bagian terakhir dari batu golok yang terjatuh ini menimbulkan suara gemuruh. Meskipun batu golok sudah terpecah menjadi 3 bagian, Inak Lembain tetap tidak bisa mendapatkan kedua anak-anaknya lagi. Anak-anaknya tidak jatuh ke bumi, tapi berubah menjadi 2 ekor burung. Sang kakak telah berubah menjadi burung kekuwu, sedangkan sang adik telah berubah menjadi burung kelik. Karena kedua burung tersebut berasal dari manusia, maka keduanya tidak bisa mengerami telurnya sendiri. Inak Lembain begitu menyesal karena terlalu sibuk bekerja dan tidak memperhatikan teriakan anak-anaknya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah setiap orang tua hendaknya merawat, mendidik, dan menyayangi anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kesibukan bekerja bukanlah suatu alasan untuk mengabaikan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Masa depan anak-anak tergantung peran orang tua membimbing mereka. Penyesalan selalu datang kemudian pada orang tua yang lebih mengutamakan pekerjaan dibanding anak-anaknya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.